tok, tik, tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin dong, kenalin ya. Nama Ogut Anggar. Panjangnya jadi lagu Anggar Pisang. Yeah. Anggar punya kuis nih. Yang dengar nanti dapat hadiah berupa ilmu. Tenang aja, bisa bermanfaat kok buat kalian. Coba tebak ya, siapa pembuat lukisan ini? Ayo, siapa? Nama pelukisnya berawalan huruf A. Tik tok, tik tok, tik tok, tik tok, tik. Ya, betul. Benar. Beliau adalah Avandi Kusuma yang melukis dengan aliran ekspresionisme dan romantisme. Dan lukisan tadi adalah karyanya yang berjudul Dia Datang, Menunggu, dan Pergi. Avandi lahir di Cirebon pada tanggal 18 Mei 1907 dan meninggal pada tanggal 23 Mei 1990 di umurnya yang ke-83 tahun. Selain Dia Datang, Menunggu, dan Pergi, Avandi mempunyai karya yang lain. Di antaranya Proas dari Kusambah, Bali, Orang-orangan Sawah, dan masih banyak lagi. Jika ingin tahu lebih lanjut, banyak kok di Google atau di mana kalian mau nyari, terserah. Atau ke museum maksudnya. Selain melukis, Avandi juga pernah membuat poster propaganda yang meramaikan kemerdekaan Indonesia pada waktu itu. Bung, aja bung, begitu kata Hairil Anwar dalam posternya. Dan juga ternyata Avandi pernah menjadi tukang sobek karcis. Tak disangka, bukan? Dan juga ia pernah menjadi guru. Lalu ia pun pernah berkegiatan dalam beberapa organisasi. Antara lainnya, ia pernah tergabung dalam organisasi Lembaga Kebudayaan Rakyat atau biasa disebut Lekrak. Lalu ia pernah masuk ke dalam kelompok 5 Bandung dan masih banyak lagi tentunya. Oke. Sayang kalian. Terima kasih. Anggar pisang, pisangku belum masak. Ayo orang-orang kita main tebak-tebak. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama Anggar. Kayak biasa nih, Anggar punya kuis. Yang denger nanti dapat hadiah berupa ilmu. Anjay. Nih, coba tebak ya. Siapa pembuat lukisan ini? Ya, siapa? Nama pelukisnya berawalan huruf A. Tik tok, tik tok, tik tok, tik tok, tik tok, tik. Iya itu benar sekali ya. Beliau adalah Agus Jaya, merupakan pelukis asal Indonesia. Dan lukisan tadi adalah karyanya yang berjudul Berhias 1953. Raden Agus Jaya Suminta lahir di Pandeglang, Banten 1 April
1913. Meninggal di Bogor, Jawa Barat 24 April 1994 pada umur ke-81 tahun. Dinyatakan sebagai salah seorang cikal bakal seni lukis Indonesia, Agus, pendiri dan ketua Persagi atau Persatuan Ahli Gambar Indonesia, organisasi pertama para seniman seni rupa Indonesia periode 1937 sampai 1942. Cita-cita yang terkandung dalam Persagi sering disebut menyatu dengan cita-cita pergerakan nasional. Reproduksi lukisannya banyak mengisi buku koleksi lukisan Presiden Soekarno yang dicetak di Beijing 1960-an. Di zaman pendudukan Jepang, ia direkomendasikan oleh Bung Karno untuk menjadi Ketua Pusat Kebudayaan Bagian Seni Rupa tahun 1942 sampai 1945. Pada zaman Revolusi Kemerdekaan, ia aktif sebagai Kolonel Intel dan FP, persiapan lapangan. Namun, setelah kemerdekaan, ia kembali aktif ke dunia seni rupa. Lukisan dalam judul berhias 1953 merupakan varian dari berbagai gaya pada karya-karya Agus. Pelukis dari masa Persagi ini memang dikenal dengan ungkapan gayanya yang bervariasi sejak pameran pertama Persagi di Kov & Co pada tahun 1940. Namun demikian, objek-objeknya pada masa itu selalu berkisar pada dunia seni, pertunjukan tradisi dan relief-relief candi seperti pada lukisan ini. Dan selain berhias 1953, Agus mempunyai karya yang lain nih, antara lain ada Pulang dari Sawah 1944 dan ada juga yang Wanita Telanjang Memegang Seruling 1960. Dan masih banyak lagi. Jika ingin mengetahui lebih lanjut bisa dicek di Google atau dimanapun terserah Anda. Oke, udah dulu ya. Nanti lanjut lagi. Sayang kalian pokoknya. Dadah. Tik tok, tik tok, tik tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ketemu lagi nih sama Anggar. Anggar pisangku belum masak. Ayo orang-orang kita main tebak-tebak. Ayo. Mumpung Anggar punya kuis nih. Nanti yang dengar dapat hadiah. Tenang aja, kayak biasa, dianya berupa ilmu pengetahuan. Nanti bisa dikantongi untuk para pendengar setia Anggar. Anjay. Nih, coba tebak ya, siapa pembuat lukisan ini? Ayo, siapa? Tik tok, tik tok, tik tok, tik tok, tik tok. Ya. Iya itu ya. Iya benar sekali Anda. Beliau adalah Basuki Abdullah yang merupakan seorang maestro pelukis Indonesia. Ia dikenal sebagai pelukis aliran realis dan naturalis. Dan lukisan tadi adalah karyanya yang berjudul Kakak dan Adik 1978 yang kini disimpan di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta. Basuki Abdullah lahir di Surakarta, Jawa Tengah, Hindia Belanda pada tanggal 25 Januari 1915 dan meninggal di
Yogyakarta, Indonesia pada tanggal 5 November 1993 di usianya yang ke-78 tahun. Lukisan Basuki Abdullah yang berjudul Kakak dan Adik tahun 1978 ini merupakan salah satu karyanya yang menunjukkan kekuatan penguasaan teknik realis dengan pencahayaan dari samping. Figur kakak dan adik yang dalam gendongan terasa mengandung ritme drama kehidupan. Dengan penguasaan proporsi dan anatomi, pelukis ini menggambarkan gerak tubuh mereka yang mengalunkan perjalanan sunyi. Suasana itu seperti ekspresi wajah mereka yang jernih, tetapi matanya menatap kosong. Dari berbagai fakta tekstur ini, Basuki Abdullah ingin mengungkapkan empatinya pada kasih sayang dan kemanusiaan. Namun demikian, spirit keharuan kemanusiaan dalam lukisan ini tetap dalam bingkai romantisisme. Oleh karena itu, figur kakak beradik lebih hadir sebagai idealisasi dunia utuh atau bahkan manis, daripada ketajaman realitas kemanusiaan yang menyakitkan. Pilihan konsep estetis yang demikian dapat dikonfirmasikan pada semua karya Basuki Abdullah yang lain. Dari berbagai mitologi, sosok-sosok tubuh yang telanjang, sosok binatang, potret-potret orang terkenal, ataupun hamparan pemandangan. Walaupun dibangun dengan dramatisasi, namun semua hadir sebagai dunia ideal yang cantik dengan penuh warna dan cahaya. Berkaitan dengan konsep estetik tersebut, Basuki Abdullah pernah mendapat kritikan tajam dari S. Sujoyono. Lukisan Basuki Abdullah dikatakan syarat dengan semangat moi indie yang hanya berurusan dengan kecantikan dan keindahan saja. Padahal pada masa itu bangsa Indonesia sedang menghadapi penjajahan, sehingga realitas kehidupannya sangat pahit. Kedua pelukis itu sebenarnya memang mempunyai pandangan estetik yang berbeda, sehingga melahirkan cara pandang atau pengungkapan yang berlainan. Dalam kenyataannya, estetika Basuki Abdullah yang didukung kemampuan teknik akademis yang tinggi tetap menempatkannya sebagai pelukis besar. Hal itu terbukti dari berbagai penghargaan yang diperoleh, juga didukung dari masyarakat bawah sampai kelompok elit di istana. Dan juga kemampuan bertahan karya-karyanya eksis menembus berbagai masa. Selain kakak dan adik yang tahun 1978, Basuki mempunyai karya yang lain nih. Antara lain ada yang judulnya Dalam Sinar Bulan, dan ada juga Jakataru, dan masih banyak lagi pokoknya. Kalau penasaran bisa cek di Galeri Nasional Indonesia. Oke, udah dulu nanti lanjut lagi ya. Sayang kalian pokoknya. Dadah. Anggar-anggar pisang, pisangku belum masak. Ayo orang-orang kita main tebak-tebak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama Anggar. Kayak biasa nih, Anggar punya kuis. Yang dengar nanti dapat hadiah berupa ilmu. Nih, coba tebak ya, siapa pembuat lukisan ini? Ayo, siapa? Nama pelukisnya berawalan huruf A. Tik tok, tik tok, tik tok, tik. Ya, iya itu ya. Iya, benar. Beliau adalah Abdullah Suryo Subroto. Dan lukisan tadi adalah karyanya yang berjudul Pemandangan di Jawa Tengah 1900 sampai 1930. Abdullah Suryo Subroto lahir di Semarang tahun 1878 dan meninggal di Yogyakarta tahun 1941 pada umur yang ke-63 tahun. Abdullah Suryo Subroto
adalah seorang pelukis Indonesia yang beraliran naturalisme. Dalam jurnal Eksistensi Alam Minang dalam Lukisan Seniman Sumatera Barat 2018 oleh Rizal, naturalisme adalah karya seni rupa dengan teknik penerapan yang berpedoman pada alam. Seniman dengan aliran naturalisme terkait pada proporsi, anatomi, perspektif, dan teknik pewarnaan yang menghasilkan kemiripan lukisan seusia objek yang dipandang. Biasanya seniman naturalisme memiliki pengaturan cahaya yang cukup dramatis seperti sebelum atau sesudah matahari tenggelam. Hal ini untuk mendapatkan pencahayaan golden horse. Abdullah Surya Subroto adalah anak angkat Wahidin Sudirohusodo, seorang tokoh gerakan nasional Indonesia. Dia adalah juga ayah pelukis Indonesia terkenal, Sujono Abdullah dan Basuki Abdullah. Mengikuti jejak ayah angkatnya, Abdullah masuk sekolah kedokteran di Batavia. Kemudian dia meneruskan kuliahnya di Belanda. Di sana, dia beralih ke seni lukis dan masuk sekolah seni rupa. Sepulangnya di Indonesia, dia meneruskan karirnya sebagai pelukis. Abdullah dipandang sebagai pelukis Indonesia yang pertama pada abad ke-20. Benda lukisan kesukaannya adalah pemandangan. Dia dimasukkan dalam aliran yang dijuluki Moi Indie. Abdullah mulai menetap beberapa tahun di Bandung agar dekat dengan alam yang dia suka lukis. Kemudian dia pindah ke Jogja, yang dimana dia meninggal tahun 1941. Kecantikan yang dimiliki tanah surga Indonesia sudah dilukiskan sejak zaman Raden Saleh, yaitu pada tahun 1807 sampai 1880. Selain Raden Saleh, ada juga beberapa pelukis Eropa yang tinggal selama masa kolonial, yaitu sejak abad ke-15 sampai 19. Pada masa yang sama, Abdullah Suryo Subroto beserta kedua putranya yang juga seorang pelukis, yaitu Sujono Abdullah dan Basuki Abdullah, juga ikut serta melukiskan kemolekan negerinya. Abdullah Suryo Subroto, Dullah, Wakidi, Pirngadi, dan beberapa pelukis dari mancanegara lainnya dijuluki sebagai pelukis Moi Indie atau Indonesia Molek karena mereka bisa menciptakan hasil lukisan pemandangan Indonesia dengan sangat indah. Lukisan yang dibuat untuk menggambarkan indahnya Indonesia adalah ombak pantai, suasana pedesaan, air terjun, pemandangan gunung api, dan pemandangan area persawahan yang dilukiskan dengan sangat apik pada permukaan kanvas. Beberapa karyanya ia menggambarkan pemandangan yang sangat cantik dan kompleks dengan mengusung tema kesejukan, ketentraman, serta keindahan dalam jangkauan pemandangan alam yang luas. Selain pemandangan di Jawa Tengah 1900 sampai 1930, Abdullah punya karya yang lain nih. Antara lain ada hamparan sawah, terus ada pemandangan gunung, dan masih banyak lagi. Oke, udah dulu ya, nanti lanjut lagi. Ketemu lagi kita nanti. Sayang kalian pokoknya. Dadah. Anggar-anggar pisang, pisangku belum masak. Ayo orang-orang kita main tebak-tebak. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama Anggar. Nah, kayak biasa nih, Anggar punya kuis. Yang dengar nanti dapat hadiah berupa ilmu. Pada mau kan? Mau dong. Nih, coba tebak ya, siapa pembuat lukisan ini? Ayo, siapa? Nama pelukisnya berawalan huruf L. Tik tok, tik tok, tik tok, tik tok, tik
Iya, iya benar, betul sekali. Beliau adalah Leonardo da Vinci. Dan lukisan tadi adalah karyanya yang berjudul Mona Lisa 1503. Leonardo lebih masyhur sebagai seorang pelukis. Lukisan Mona Lisa adalah karyanya yang paling terkenal dan merupakan potret manusia paling populer yang pernah dibuat. Mona Lisa adalah lukisan minyak di atas kayu poplar yang dibuat oleh Leonardo da Vinci pada abad ke-16. Lukisan ini sering dianggap sebagai salah satu lukisan paling terkenal di dunia, dan hanya sedikit karya seni lain yang menjadi pusat perhatian, studi, mitologi, dan parodi. Lukisan setengah badan ini menggambarkan lukisan wanita yang tatapannya menuju pengunjung dengan ekspresi yang sering dideskripsikan sebagai enigmatik atau misterius. Nama atau judul lukisan Mona Lisa berasal dari biografi Giorgio Vasari tentang Leonardo da Vinci yang terbit 31 tahun setelah ia meninggal dunia. Dalam buku ini disebutkan bahwa wanita dalam lukisan ini adalah Lisa Gherardini. Mona dalam bahasa Italia adalah singkatan untuk Madonna, yang artinya adalah nyonyaku, sehingga judul lukisan artinya adalah Nyonya Lisa. Dalam bahasa Italia biasanya judul lukisan ditulis sebagai Mona Lisa. Lalu La Gioconda adalah bentuk feminin dari Giocondo. Kata Giocondo dalam bahasa Italia artinya adalah riang, dan La Gioconda artinya adalah wanita riang. Berkat senyum Mona Lisa yang misterius ini, frasa ini memiliki makna ganda. Begitu pula terjemahannya dalam bahasa Prancis, La Joconde. Nama Mona Lisa dan La Gioconda atau La Joconde menjadi judul lukisan ini yang diterima secara luas semenjak abad ke-19. Sebelumnya, lukisan ini disebut dengan berbagai nama seperti wanita dari Firenze atau seorang wanita bangsawan dengan kerudung tipis. Leonardo da Vinci lahir di Firenze, Italia, 15 April 1452. Meninggal di Clos-Lux, Prancis, 2 Mei 1519 pada umur yang ke-67 tahun. Meski tidak mengenyam pendidikan formal, banyak sejarawan yang menganggap Leonardo sebagai seorang jenius atau Renaissance man, sebutan untuk seseorang dengan rasa penasaran dan imajinasi yang luar biasa hebat. Menurut sejarawan seni Helen Gardner, jangkauan dan kedalaman dari ketertarikan Leonardo terhadap berbagai macam hal tidak ada bandingannya sepanjang sejarah. Para ilmuwan menafsirkan cara pandangnya terhadap dunia sebagai sesuatu yang berdasarkan logika, meski metode percobaan empiris yang ia gunakan pada saat itu tergolong tidak biasa. Dan selain Mona Lisa 1503, Leonardo punya karya yang lain nih. Antara lain ada yang The Last Supper, adalah lukisan keagamaan yang paling sering dibuat ulang sepanjang masa. Sedangkan gambaran Vitruvian Man sering dianggap sebagai ikon budaya. Salvator Mundi terjual dengan harga 450,3 juta US dollar. Lukisan tersebut menjadi karya seni dengan harga jual termahal di dunia. Dan masih ada beberapa. Kalau ingin mencari atau cari tahu bisa cari di Google atau dimanapun terserah Anda. Leonardo da Vinci adalah seorang pelukis, pemahat, arsitek, penemu, ilmuwan, penulis, dan filsuf asal Italia di masa Renaissance. Ia sering disebut sebagai pelopor ilmu paleontologi, itsnologi, dan arsitektur, serta dianggap sebagai salah satu pelukis terhebat sepanjang sejarah, meski hanya sekitar 15 karyanya yang bisa bertahan hingga saat ini.
Leonardo memberikan kontribusi besar bagi para seniman di generasi setelahnya. Hal itu hanya bisa ditandingi oleh Michelangelo. Oke, udah dulu ya. Nanti lanjut lagi. Sayang kalian pokoknya. Dadah. Tik tok, tik tok, tik tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama Anggar. Anggar pisang, pisangku belum masak. Ayo orang-orang kita main tebak-tebak anjay. Nama panjangnya gitu amat ya. Pantun banget. Oh iya, Anggar punya kuis nih. Yang denger nanti dapat hadiah. Tenang aja, seperti biasanya hadiahnya berupa ilmu. Sangat bermanfaat bukan? Bisa kalian kantongi buat kalian yang mendengarkan ini. Nih, tebak nih ya. Siapa pembuat lukisan ini? Tik, tak, tik. Ayo siapa? Nama pelukisnya berawalan huruf R. Tik tok, tik tok, tik tok, tik tok, tik. Ya, ya betul. Benar. Beliau adalah Raden Saleh Syarif Bustaman. Adalah pelukis Indonesia beretnis Arab Jawa yang mempionirkan seni modern Indonesia. Saat itu Hindia Belanda. Lukisannya merupakan perpaduan romantisisme yang sedang populer di Eropa saat itu dengan elemen-elemen yang menunjukkan latar belakang Jawa sang pelukis. Dan lukisan tadi adalah karyanya yang berjudul Kapal Dilanda Badai tahun 1837. Raden Saleh lahir di Semarang pada tahun 1807 atau sekitar 1811 dan meninggal pada tanggal 23 April 1880 di Buitenzorg pada umur 73 atau 69 tahun. Selain Kapal Dilanda Badai tahun 1837, Raden Saleh mempunyai karya yang lain nih. Antara lain itu ada Pemandangan Musim Dingin tahun 1830, lalu ada Sebuah Banjir di Jawa tahun 1865 sampai 1875. 10 tahun waktu mengerjakannya. Lalu ada lagi Pemandangan Jawa dengan harimau yang mendengarkan suara pengembara 1849. Dan masih ada sekitar 227 karya yang lainnya kiranya. Dr. Werner Krauss menyatakan Raden Saleh adalah pelukis yang sejajar dengan pelukis ternama. Bahkan, dia memiliki kekhasannya tersendiri, yakni karya lukisannya tetap tidak meninggalkan jati dirinya sebagai seorang Jawa. Salah satu bukti pembenarannya ada dalam lukisan Banjir di Jawa, yang teknik lukisan dan hasil lukisannya menyamai lukisan Rock of Medusa atau Rakit Medusa, karya Gerrit Kau. Pada lukisan itu terpancar suasana mencekam dan ekspresi orang-orang Jawa yang ketakutan akibat banjir yang menerjangnya, sebagaimana ekspresi ketakutan orang-orang dalam lukisan Rakit Medusa. Beberapa lukisan Raden Saleh yang menggambarkan perlawanan terhadap penjajahan antara lain perkelahian dengan singa dan gunung berapi dan merbabu. Kedua lukisan itu dibuat tahun 1870 dengan gaya romantisme paradoks. Kedua lukisan itu sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonial Belanda atas perlakuan terhadap dirinya yang semena-mena.
Tanpa prosedur, ia ditangkap dan diadili oleh pemerintah kolonial Belanda karena dituduh terlibat dalam pemberontakan Bekasi tahun 1869. Pada lukisan Antara Hidup dan Mati tahun 1848 digambarkan seekor banteng besar sebagai lambang bangsa Indonesia melawan 2 ekor singa jantan dan betina sebagai lambang kolonial Belanda. Sebagai pelukis, Raden Saleh dimunculkan sebagai legenda karena kualitas lukisan-lukisannya memang istimewa. Lukisan-lukisannya mempunyai aura yang sanggup menahan keabadian. Waduh. Menurut Werner Krauss, jumlah lukisan yang dibuat Raden Saleh ada 230 buah. Tetapi sekarang di dunia ini hanya tinggal 150. Sisanya kemungkinan sudah hilang, sebagian terbakar pada tahun 1931 dalam pameran di Prancis. Oke, udah dulu nanti lanjut lagi. Sayang kalian pokoknya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih sama Anggar pisangku belum masak. Ayo orang-orang kita main tebak-tebak. Anggar punya kuis nih. Kayak biasa, yang dengar nanti dapat hadiah berupa ilmu dan berupa pengetahuan juga. Nah, coba tebak ya, siapa pembuat lukisan ini? Tik tok tik. Kayak siapa? Nama pelukisnya berawalan huruf P. Tik tok tik tok tik tok tik tok tik tok tik tok. Yap, benar betul sekali, benar. Beliau adalah Pierre Auguste Renoir, adalah seorang pelukis Prancis yang terkenal dengan gerakan impresionis dalam lukisannya. Karya-karya awalnya yang biasanya snapshot impresionis kehidupan nyata, penuh warna berkilau dan cahaya. Dan lukisan tadi adalah karyanya yang berjudul In the Summer 1868. Renoir lahir di Limoges, Prancis pada tanggal 25 Februari 1841 dan meninggal tanggal 3 Desember 1919 di Caithness pada usia 78 tahun. Renoir berasal dari keluarga sederhana. Ia merupakan putra seorang penjahit. Renoir adalah anak keenam dari kedua orang tuanya, tapi 2 dari kakak-kakaknya meninggal sebagai bayi. Keluarganya berimigrasi ke Paris antara 1844 dan 1846 dan tinggal di dekat Louvre, museum seni terkenal di dunia. Renoir menempuh pendidikan sekolah Katolik di daerah setempat dekat kawasan rumahnya. Sebagai seorang remaja, Renoir belajar bekerja sebagai seorang pelukis porselen. Renoir belajar untuk menyalin desain untuk menghias piring. Tak lama kemudian, Renoir mulai melakukan jenis lain lukisan dekoratif untuk mencari nafkah. Renoir juga mengambil kelas menggambar bebas di sekolah seni kota yang dijalankan oleh pematung Louis Denis. Akhirnya, beberapa tahun ia belajar melukis dengan meniru beberapa karya besar yang tergantung di Louvre. Renoir masuk ke École des Beaux-Arts, sekolah seni terkenal, pada tahun 1862.
Selain In the Summer tahun 1868, Renoir mempunyai karya yang lain nih, antara lain seperti Pont Neuf Paris 1872, Madame Monet and Her Son tahun 1874, dan masih banyak yang lainnya. Bisa cari di Google atau di mana terserah Anda. Oke, udah dulu nanti lanjut lagi. Cukup sekian dan terima kasih. Sayang kalian pokoknya. Dadah. Anggar-anggar pisang, pisangku belum masak. Ayo orang-orang kita main tebak-tebak. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama Anggar. Anggar punya kuis nih, yang dengar nanti dapat hadiah berupa ilmu sangat bermanfaat. Nih, coba tebak ya, siapa pembuat lukisan ini? Ayo, siapa? Nama pelukisnya berawalan huruf T. Tik tok, tik tok, tik tok, tik tok, tik tok, tik. Iya. Iya, betul. Beliau adalah Tiziano Veselli atau Veselio, atau lebih dikenal dengan nama Titian. Dan lukisan tadi adalah karyanya yang berjudul Madonna and Child with Saint Anthony of Padua and Rock. Titian lahir sekitar tahun 1488 atau 1490 dan meninggal pada 27 Agustus 1576 pada usia kira-kira sekitar 86 tahun. Dari karya-karya awalnya, Titian memberi banyak perhatian pada gereja dan mata pelajaran mitologis. Orang-orang kudus untuk Madonna and Child with Saint Anthony of Padua and Rock tidak dipilih secara kebetulan. Menurut orang-orang sezamannya, dilindungi dari wabah. Pada 1510, karena penyakit mengerikan ini, meninggallah Giorgion, teman dan mentor Titian. Setelah kematiannya, Titian menghabiskan beberapa bulan menyelesaikan lukisannya. Yang tidak diselesaikan, Giorgion. Karya Titian pada periode itu didedikasikan untuk kecantikan wanita. Seniman itu melukis puluhan Madonna dan potret warga kota yang cantik. Para wanita dari kanvas master ditandai oleh ketenangan dan kedamaian batin. Dengan kematian Giorgion yang dianggap sebagai pelukis Venesia terbaik, gelar ini diberikan kepada Titian. Pada saat itu, sang seniman akhirnya mengembangkan gayanya sendiri. Titian masih tetap saja pada subjek mitologi Alkitabiah, tetapi lukisan-lukisannya secara bertahap mulai memanifestasikan monumentalitas, luasnya cakupan yang menyenangkan para pecinta seni. Ada fakta menarik dari Titian. Di akhir hidupnya, Titian mencoba cara baru menerapkan cat ke kanvas. Seniman itu meninggalkan kuas yang biasa dan mulai mentransfer cat dengan tangannya dan spatula. Sapuan seperti itu tergeletak tidak merata. Di beberapa tempat kanvas kosong tetap terlihat, tetapi teknik ini membantu master menciptakan lukisan yang penuh dengan drama dan emosi.
Titian adalah salah satu pelukis terbesar dari zaman Renaissance. Titian pada masanya disebut sebagai matahari di antara bintang-bintang kecil. Titian merupakan salah satu pelukis Italia yang multitalenta, ahli dalam melukis wajah serta figur manusia, ahli dalam lukisan pemandangan alam. Ia juga ahli dalam mitologi dan agama. Gaya dan teknik lukisannya, penerapan dan penggunaan warna memberikan pengaruh yang besar, tidak hanya pada lukis Renaissance Italia, tapi juga pada generasi masa depan seni barat. Selain Madonna and Child with Saint Anthony of Padua and Rome, Titian punya karya yang lain nih, antara lain ada Memahkotai dengan Mahkota Duri 1542, Portrait of Girolamo Barbario dilukis antara 1509-1511, dan masih banyak lagi. Jika ingin tahu lebih banyak bisa searching di Google atau dimanapun terserah Anda. Dan mungkin ini dulu ya, cukup. Oke, udah dulu nanti lanjut lagi. Sayang kalian pokoknya. Dadah. Anggar-anggar pisang-pisangku belum masak. Ayo orang-orang kita main tebak-tebak. Hai, assalamualaikum kawan-kawan. Ketemu lagi nih sama Anggar. Anggar punya kuis nih, kayak biasa. Nanti yang denger dapat hadiah. Tahu kan hadiahnya? Tahu lah. Nih, coba tebak ya, siapa pembuat lukisan ini? Ayo, siapa? Nama pelukisnya berawalan huruf V. Tik tok, tik tok, tik tok, tik. Ya, iya itu ya. Iya benar sekali. Beliau adalah Vincent van Gogh. Adalah seorang pelukis pasca impresionis Belanda yang menjadi salah satu tokoh paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah seni barat. Dalam waktu lebih dari 1 dasawarsa, ia menciptakan kurang lebih 2100 karya seni, termasuk 860 lukisan minyak yang kebanyakan dibuat selama 2 tahun terakhir kehidupannya. Karya-karya tersebut memiliki ciri khas berupa warna yang tebal dan dramatis secara goresan khas yang impulsif dan ekspresif. Dan lukisan tadi adalah karyanya yang berjudul Bunga Matahari atau Sunflower 1889. Vincent van Gogh lahir di Belanda pada tanggal 30 Maret 1853 dan meninggal di Prancis pada tanggal 29 Juli 1890 di usianya yang ke-37 tahun. Lukisan yang berjudul Bunga Matahari tadi bagi Vincent van Gogh, bunga matahari mengandung energi, gairah, dan kekuatan. Meskipun di lukisan secara muram, bunga matahari Van Gogh menunjukkan betapa ketakjuban dan energi dapat diutarakan melalui warna-warna yang hidup dengan sapuan kuas yang tebal yang dilebih-lebihkan. Pemakaian warna kuning yang nyaris sama dengan matahari itu memiliki kepentingan khusus bagi Van Gogh. Gairahnya untuk kembali menemukan kebahagiaan, kehangatan keluarga, dan hidup normal dalam lukisannya. The sunflower is mine in a way, ujar Van Gogh dalam suratnya kepada Theo, saudaranya yang paling ia cintai, pada Januari 1889.
Lukisan bunga matahari adalah bagian dari kepekaan dan kecintaannya pada alam. Selebihnya masih tersimpan puluhan lukisan tentang bunga, gunung, pepohonan, binatang ternak, burung, kupu-kupu yang mengungkapkan bagaimana alam telah menjadi sumber inspirasi seninya. Seperti dikatakan pada Theo, kamu membutuhkan inspirasi, sinar dari atas yang tidak dapat dalam diri kita sendiri untuk menciptakan sesuatu yang indah. Tampaknya keluarga memainkan peran besar dalam membentuk kecintaannya pada alam. Masa kecilnya dilewati di daerah perkebunan Zundert. Ketika ia sering bermain di hutan cemara yang menumbuhkan kesadarannya akan kekuatan alam. Alam pula yang mengantarkan keberpihakannya pada kaum tani. Dalam sebuah surat kepada orang tuanya di tahun 1883, Van Gogh menulis, "Menurut saya, seorang petani sederhana adalah manusia yang paling beradab. Di kota memang kita menemukan sejumlah orang yang seperti bangsawan, tetapi jarang sekali menjadi manusia baik. Sebenarnya di desa, kita menemukan manusia bijaksana daripada kota yang telah terjerembab dalam kegelapan, kebodohan." Dan selain bunga matahari, 1889 Van Gogh mempunyai karya yang lain nih, antara lain ada Kenestapaan tahun 1882 dan ada Ladang Gandum dengan Gagak-gagak 1890, dan masih banyak lagi pokoknya. Oke, sampai situ dulu. Nanti lanjut lagi ya. Sayang kalian pokoknya. Dadah.